Halo semua, berjumpa lagi dengan Hikari. Kali ini kita akan membahas tentang bahaya dari jajan sembarangan. Saat ini, bentuk, warna, dan variasi makanan serta minuman semakin beraneka ragam. Hal ini mendorong kita untuk jajan tanpa melihat dari sisi kesehatan maupun dampak yang akan ditimbulkan. Efek dampak buruk dari jajan sembarangan adalah menjadi sakit, karena kandungan jajanan, makanan dan minuman yang tidak baik untuk kesehatan tubuh. Bila kita sakit, kita tidak akan dapat belajar dengan baik. Bila kita sakit, akan membuat khawatir mama papa kita. Nah, untuk mengetahui bahaya dari jajan sembarangan ini, mari kita simak pembahasannya berikut ini. Episode 16. Bahaya dari jajan sembarangan. Makanan jajanan adalah makanan dan minuman yang diolah oleh penjajan makanan di tempat penjualan atau disajikan sebagai makanan siap makan. Bisa dengan menggunakan gerobak, pikulan, warung, atau kedai kecil yang dapat ditemukan di setiap sudut kota. Banyak sekali jenis dari jajanan, seperti jajanan yang digoreng, diantaranya gorengan, nasi goreng, mie goreng, dan ayam goreng. Ada juga jajanan berkuah, seperti bakso, soto, dan rujak buah. Selain itu, ada juga jajanan yang disajikan dengan bumbu kacang, seperti siomay, sate ayam, asinan, ketoprak, dan gado-gado. Kebanyakan jajanan dijual dengan harga terjangkau. Penjajah makanan adalah aktivitas yang rajin di jalanan. Penjajah makanan terkadang berdagang menggunakan sepeda, motor, gerobak, pikulan, atau bahkan warung tenda di tepi jalan. Gerobak penjajah jalanan sering disebut dengan pedagang kaki lima atau disingkat PKL. Istilah pedagang kaki lima atau PKL dipakai dikarenakan mengacu kepada trotoar atau jalur pejalan kaki yang selebar 5 kaki yang mereka tempati. Dan ada juga yang mengartikan istilah kaki lima dengan jumlah kaki pedagang dan gerobaknya, yaitu 2 roda gerobak dan 1 kayu penyangga serta 2 kaki pedagang. Jadi total ada 5 kaki yang mendorong gerobak, sehingga dikenal dengan istilah pedagang kaki lima. Ada 2 cara yang menurut para penjajah jajanan, yaitu bergerak atau berkeliling dengan menggunakan gerobak, motor, sepeda, atau pikulan, dan menetap atau mangkal dengan menggelar warung tenda di tepi jalan. Pedagang jajanan dan keliling biasanya menjajakan dengan mendorong gerobak, mengayuh sepeda, mengendarai motor, atau memikul dagangannya dan berkeliling di kawasan pemukiman dengan menggunakan bunyi-bunyian atau suara khusus. Sementara pedagang jalanan yang menetap atau mangkal biasanya menggelar dagangan mereka di tepi jalan yang ramai dan membuka warung sederhana atau warung tenda sambil menunggu kehadiran pelanggan. Kita terkadang suka sekali jajan makanan. Kita mudah tergoda dengan beragam jajanan. Selain rasa yang lezat, jajanan memiliki bentuk dan warna yang menarik perhatian. Kita tentu boleh membeli jajanan yang diinginkan, asal tetap harus memperhatikan kebersihannya ya. Karena penyebab dari jajan sembarangan bisa berdampak negatif pada kesehatan kita. Padahal kita masih rentan terhadap kuman atau zat berbahaya yang terkandung di dalamnya. Singkatnya, bahaya jajanan bisa saja menimbulkan masalah kesehatan pada tubuh kita, seperti jajanan yang mengandung formalin, boraks,
pewarna makanan, pemakaian minyak goreng yang berulang kali, makanan kadaluarsa yang diolah kembali, serta air minuman yang tidak direbus dengan benar. Pada makanan yang dijajankan itulah yang harus kita hindari. Oh iya, tadi ada istilah formalin dan boraks. Kedua istilah ini adalah sejenis bahan kimia. Formalin bermanfaat sebagai pengawet tubuh orang yang sudah meninggal dan yang dapat memicu kanker jika terkonsumsi oleh kita. Sementara boraks bermanfaat untuk mengawetkan kayu dan bahan pembersih. Pedagang kaki lima kebanyakan ditemukan di sekolah dasar. Jajanan di sekolah dasar itu sangat menarik sebab makanannya kebanyakan sederhana dan penuh variasi. Mulai dari sate sosis yang diberi siraman kuah cabai merah sampai gulali dengan beragam bentuk yang menarik. Kebanyakan dari kita suka makanan jajanan dibandingkan makanan berat. Kita terkadang menghabiskan uang jajan untuk membeli jajanan di kantin sekolah maupun pedagang kaki lima di sekitar sekolah. Kebiasaan jajan sudah menjadi kebiasaan umum. Bagi kita yang tidak terbiasa makan pagi, makanan jajanan berfungsi sebagai makanan yang pertama kali masuk ke saluran pencernaan. Sehingga pada sebagian dari kita, jajanan menjadi penting artinya. Sungguh sesuatu hal yang bertantangan, bukan? Jajanan seperti dua sisi mata uang. Baik dan buruknya berjalan beriringan. Selain mungkin saja mengandung zat kimia yang berbahaya untuk kesehatan tubuh, sebut saja boraks, formalin, dan yang lainnya. Di lain sisi, jajanan ini diperlukan sebagai makanan tambahan kita. Coba kita perhatikan beberapa jenis jajanan yang sering dikonsumsi ketika kita di sekolah. Jajanan sekolah biasanya adalah lontong, otak-otak, tahu goreng, telur gulung, beli bakso dengan saus, es sirup, sate sosis dengan saus, empek-empek, dan lain sebagainya. Jajanan sekolah tadi adalah jajanan favorit kita. Namun, bila jajanan tersebut tidak disajikan dengan bersih dan sehat, bisa saja jajanan tadi dapat terkontaminasi bakteri atau kuman dan kontaminasi kimiawi seperti boraks, formalin, dan pewarna makanan yang berbahaya seperti rodamin B atau pewarna merah pada benang kain dan metanil atau pewarna kuning pada benang kain. Bahan-bahan ini bila terkonsumsi pada tubuh kita dalam jangka waktu yang panjang dapat menyebabkan penyakit-penyakit seperti kanker dan tumor. Sebagai pengetahuan umum, pengertian sederhana dari kanker adalah penyakit tidak menular yang ditandai dengan adanya sel atau jaringan tidak normal yang bersifat ganas, tumbuh cepat, tidak terkendali, dan dapat menyebar ke tempat lain dalam tubuh yang dapat merusak fungsi jaringan tersebut. Sementara tumor adalah benjolan yang muncul akibat sel-sel tubuh bertumbuh secara berlebihan. Selain dapat menyebabkan penyakit, kandungan dari jajanan yang tidak bersih dan tidak sehat juga dapat mempengaruhi fungsi otak, termasuk gangguan perilaku. Gangguan perilaku tersebut meliputi gangguan tidur, gangguan fokus, gangguan emosi, gangguan bicara, dan hiperaktif. Adapun gejala umum yang dapat timbul seperti pusing, mual, muntah, dan diare. Apakah tujuan dari jajanan itu sendiri? Jajanan merupakan camilan yang berfungsi untuk mengetus makan. Bila kita mengonsumsi camilan sehat, maka porsi makan besar tidak akan berlebihan. Karena itu, jajanan sehat cocok menjadi pengganjal di saat perut mulai terasa lapar. Hal ini tentunya baik untuk kita yang memiliki riwayat penyakit MA. Oh iya, penyakit MA adalah rasa tidak nyaman di perut, seperti perut terasa penuh, rasa panas di perut bagian atas, serta perut kembung. Suka jajan sembarangan sebetulnya bisa berbahaya bagi tubuh, sebab jika makanan yang disantap atau bakteri yang buruk, maka otak kita juga bisa terkena infeksi.
Meski jajanan yang itu enak, tetapi kebersihan dari penjual makanan tetap harus diutamakan ya. Itu demi kesehatan tubuh, terutama organ dalam seperti usus, paru-paru, dan otak. Berbagai penyakit yang dapat menyerang tubuh kita adalah akibat dari jajan sembarangan yang merupakan salah satu contoh perilaku hidup yang kurang sehat. Kebiasaan ini membuat kita rentan terserang penyakit, terutama penyakit yang berkaitan dengan gangguan sistem pencernaan. Kita bisa terinfeksi penyakit melalui perantara konsumsi jajan sembarangan. Karena kuman atau bakteri semisalnya, bahan yang digunakan tidak dicuci secara bersih dahulu sebelum dimasak. Penjual kurang menjaga kebersihan diri, penggunaan air mentah, penggunaan peralatan memasak yang kurang bersih, cara penyimpanan makanan yang kurang tertutup, dan sebab-sebab lainnya. Kita yang mengonsumsi makanan maupun minuman yang terkontaminasi oleh bakteri atau kuman dapat menderita infeksi cacingan dan gejala yang seperti demam, mual, muntah, sakit perut, diare, kehilangan nafsu makan, hingga terjadinya penurunan berat badan yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan yang serius. Jajan terkadang memang menyenangkan karena rasanya lezat. Meski begitu, kita perlu membatasinya untuk mencegah dampak buruk bagi kesehatan ya. Bukannya tidak boleh sama sekali, tetapi sebaiknya kita lebih berhati-hati memilih jajanan dan menghindari makanan yang tidak menyehatkan. Kita yang jajan sembarangan rentan terkena berbagai penyakit seperti diare hingga keracunan makanan. Kebiasaan jajan sembarangan dan tidak memilih makanan apa yang sehat atau tidak bisa terjadi karena beberapa penyebab, seperti kelonggaran dari mama papa, akses terhadap jajanan, hingga kebiasaan. Akibatnya bisa muncul banyak penyakit seperti batuk, radang tenggorokan, diare, tipes, dan lainnya. Lebih buruk lagi, kebiasaan jajan sembarangan ini bisa berlanjut hingga kita dewasa. Jadi langkah terbaik adalah mencari cara agar kebiasaan ini bisa segera diubah ya. Idealnya kita mengonsumsi makanan utama sebanyak 3 kali dalam sehari dan camilan sebanyak 2 kali. Namun terkadang kita melihat di televisi atau di smartphone lebih banyak iklan tentang makanan saji atau makanan camilan dibandingkan informasi tentang bagaimana buah dan sayur yang sehat untuk tubuh kita. Jadi kita tidak boleh terpengaruh ya. Belum lagi jika kita dapat dengan mudah jajan karena aksesnya begitu mudah tersedia di sekitar kita. Sebenarnya hal utama dari jajanan adalah tentang kebersihannya dan olahan bahan yang sehat dari jajanan itu sendiri. Mengingat kita masih dalam masa tumbuh kembang yang membutuhkan asupan bernutrisi. Apabila jajan sembarangan, kita bukan hanya nutrisi yang dibutuhkan tubuh, melainkan rentan terinfeksi kuman penyakit dan membuat kita beresiko mengalami kondisi berikut. Yang pertama, diare. Jajan sembarangan bisa menyebabkan diare karena makanan bisa tercemar berbagai jenis bakteri makanan, virus, dan kotoran. Hal ini timbul akibat pengolahan, pengemasan, hingga penyimpanan makanan yang tidak bersih. Seperti yang kita ketahui, makanan yang dijual di pinggir jalan biasanya cenderung mudah terkena debu, asap, dan polusi udara lainnya. Terkadang penjual makanan tidak memperhatikan kebersihan wadah pembuatan dan lupa menjaga kebersihan tangan saat menjual makanan atau saat memegang uang. Hal ini dapat mengakibatkan makanan bisa tercemar dan menyebabkan gangguan pencernaan. Kedua, masalah gigi. Jajan sembarangan juga dapat mengakibatkan kita mengalami masalah gigi, seperti kondisi gigi berlubang yang terjadi akibat adanya plak yang menempel dan perlahan-lahan merusak lapisan gigi. Salah satu penyebabnya adalah asupan makanan yang mengandung gula yang tinggi secara terus-menerus
tanpa disertai perawatan gigi yang tepat. Bila kita perhatikan, makanan dan minuman yang manis yang dijual ditambahkan banyak gula agar rasanya menjadi lezat. Gula tersebut digunakan sebagai campuran bahan maupun tambahan topping. Yang ketiga, tipes. Selain diare, akibat jajan sembarangan bisa memicu terjadinya demam tipes. Demam ini diakibatkan oleh bakteri yang mencemari makanan atau minuman. Selain itu, bakteri ini dapat ditularkan oleh seseorang yang terinfeksi. Proses pengolahan makanan yang tidak bersih hingga makanan sampai ke tangan kita dapat menjadi perantara maksudnya bakteri ini ke dalam tubuh. Gejala yang ditimbulkan dari infeksi ini adalah demam yang meningkat setiap hari, pusing, lemas, sakit perut, hingga nafsu makan menurun. Pemeriksaan darah diperlukan untuk memastikan penyakit ini. Bila ditemukan positif tipes, biasanya kita akan disarankan untuk istirahat total, mengonsumsi makanan dari rumah, dan minum obat-obatan bila diperlukan. Keempat, radang tenggorokan. Akibat jajan sembarangan, kita juga bisa mengalami radang tenggorokan. Radang tenggorokan adalah infeksi pada tenggorokan yang disebabkan oleh bakteri. Radang tenggorokan yang diakibatkan oleh bakteri ini dapat menular, yaitu melalui kontak langsung dengan orang yang terinfeksi. Kondisi ini juga dapat ditularkan melalui makanan. Tidak hanya disebabkan oleh bakteri, radang tenggorokan juga dapat dipicu oleh kandungan bubuk atau proses menggoreng makanan dengan minyak yang jarang diganti. Gejala yang muncul dapat berupa rasa sakit di tenggorokan hingga batuk. Kondisi ini terkadang disertai demam dan kesulitan untuk menelan. Kelima, keracunan makanan. Tahukah kita bahwa jajan sembarangan dapat berisiko mengandung bahan kimia yang berbahaya? Seperti yang telah kita bahas tadi, kemungkinan jajanan bisa saja mengandung bahan berbahaya seperti boraks dan formalin. Pengawet formalin ini sangat berbahaya. Formalin biasanya banyak ditemukan pada ikan, ayam, tahu, dan mie. Bahan pengawet tubuh orang yang sudah meninggal ini sering digunakan untuk membuat makanan sehingga terlihat segar, awet, dan tidak mudah busuk. Formalin sangat berbahaya bagi kesehatan. Jika terpapar, bisa membuat kita sakit kepala, mual-mual, gangguan pernapasan, radang hidung, hingga gangguan saraf berupa susah tidur. Bahkan formalin juga termasuk zat beracun yang bisa menyebabkan kanker. Penyebab keracunan makanan lainnya adalah zat pewarna. Bahan pewarna akan lain terbagi menjadi dua, yaitu pewarna makanan alami dan pewarna makanan buatan. Pewarna alami terbuat dari bahan alami seperti tumbuhan, hewan, dan mineral. Sedangkan pewarna buatan terbuat dari campuran bahan kimia. Contoh pewarna makanan alami seperti daun pandan untuk pewarna hijau, buah naga untuk pewarna merah, kunyit untuk pewarna kuning, serta pewarna makanan alami lainnya. Sedangkan pewarna makanan buatan yang aman, tetapi harus dibatasi penggunaannya seperti tartrazin, hijau FCF, coklat HT, dan yang lainnya. Nah, pewarna yang harus diwaspadai dan berbahaya adalah rodamin B atau pewarna merah pada benang kain dan methanil yellow atau pewarna kuning pada benang kain. Kedua zat ini biasa digunakan untuk industri tekstil, tetapi sering disalahgunakan untuk memberikan warna cerah mencolok pada makanan. Bahan kimia berbahaya tersebut tidak ada semestinya dikonsumsi, apalagi dalam jumlah banyak. Pewarna jenis ini dapat menyebabkan kita keracunan. Biasanya zat ini sering ditemukan pada kerupuk, terasi, sirup, manisan, kembang gula, cendol, ikan asap, dan makanan ringan lainnya.
Gejala keracunan sendiri bisa beragam, yaitu mual dan muntah, diare, dan kram pada perut. Keenam, masalah berat badan. Selain gangguan pencernaan, jajan sembarangan juga bisa mengakibatkan masalah berat badan seperti kegemukan atau kurang berat badan. Jajanan pedagang kaki lima biasanya bersifat manis atau gurih yang membuat kita cenderung kedagihan. Ditambah lagi pilihan bahan dan cara memasak juga dapat menambah jumlah kalori dan lemak pada jajanan. Bila kita terus-terusan memakannya, berat tubuh kita akan makin bertambah. Di sisi lain, jajan sembarangan juga dapat beresiko menyebabkan kita kurang berat badan. Ukuran lambung kita yang tidak sebesar orang dewasa bisa mengakibatkan kita mudah kenyang hanya dengan makan makanan jajanan. Kita akan menolak makanan utama maupun makanan sehat lainnya. Padahal, kita membutuhkan makanan utama yang sehat sebagai sumber energi maupun untuk memastikan tubuh kembang kita yang optimal. Setelah mengetahui kondisi yang dapat timbul akibat dari jajanan sembarangan yang mungkin terinfeksi kuman penyakit atau zat kimia berbahaya, berikut kita coba kenali tanda-tanda jajanan yang tidak sehat. Berikut tanda-tandanya. Pertama, warna yang mencolok. Warna yang mencolok sangat menarik bagi kita. Namun, jajanan itu bisa saja mengandung zat pewarna yang sangat banyak. Biasanya, warna makanan tidak juga hilang dari jari tangan meski kita sudah mencuci tangan. Yang kedua, bau yang tidak sedap. Jajan yang tidak sehat bisa dikenali dengan aromanya. Jadi hindarilah jajanan yang sudah berbau busuk atau asam. Bisa jadi jajanan itu sudah kedaluarsa. Ketiga, dibungkus dengan koran. Jajanan yang sehat sudah seharusnya tidak terpapar oleh benda asing, semisal dibungkus dengan koran atau kertas bekas soal ujian. Kertas koran atau kertas bekas soal ujian mengandung tinta tulisan yang bisa memiliki efek buruk pada kesehatan. Tinta cetak pada kertas koran atau kertas bekas soal ujian tadi juga mungkin mengandung warna dan pengawet yang berbahaya. Selain merupakan zat kimia, keberadaan bakteri di kertas bekas tersebut juga dapat menimbulkan resiko yang berbahaya bagi kesehatan kita. Keempat, kemasan yang rusak dan yang telah melewati tanggal kedaluarsa. Kita juga harus teliti dengan kemasan dan tanggal kedaluarsa dari suatu produk. Bisa jadi makanan yang dikonsumsi sudah habis masalah yang akannya. Setiap produk makanan kemasan pasti mencantumkan tanggal kedaluarsa. Tanggal kedaluarsa adalah ukuran tanggal yang menjadi batas aman makanan tersebut dikonsumsi. Jika lewat dari tanggal tersebut, makanan menjadi tidak layak untuk dikonsumsi. Bila tanggal kedaluarsa sudah mendekati tanggal hari ini, jangan dibeli atau dikonsumsi lagi ya. Dikhawatirkan produk tersebut sudah berubah warna, tekstur, rasa, ataupun mengandung bau. Itu artinya produk tersebut tidak aman untuk dikonsumsi. Kemasan makanan yang sudah rusak, terutama kemasan kaleng, juga dapat menandakan bahwa makanan sudah tidak aman dikonsumsi ya. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya keracunan makanan yang memiliki tanda awal sakit kepala, mual, dan muntah. Kelima, terpapar debu dan lalat. Makanan dan minuman yang kita konsumsi haruslah bersih dan sehat serta tidak mengandung bibit penyakit. Apabila hal ini tidak diperhatikan, dapat mengakibatkan sakit perut atau bahkan terkena diare, serta dapat menimbulkan gangguan pencernaan seperti peradangan usus maupun infeksi. Agar kita tidak gampang tergoda jajanan sembarangan, cobalah untuk mengatasinya dengan beberapa tips berikut. Pertama, memberitahu kepada mama papa camilan kesukaan kita.
memberitahu kepada mama papa camilan kesukaan kita, sehingga mama papa kita dapat menyediakan camilan di rumah. Ini akan mencegah kita jajan sembarangan dan menggunakan kita memilih cadangan yang lebih beratkan. Kedua, makan teratur. Makan teratur adalah hal yang penting untuk kesehatan kita. Jangan melewatkan pentingnya sarapan atau menunda jadwal makan utama ya. Kita akan tetap kenyang dan tidak tergoda untuk jajan sembarangan. Ketiga, membawa bekal saat di luar. Jangan malu membawa bekal camilan sehat saat keluar rumah. Selain lebih hemat, juga untuk menghindari masalah kesehatan akibat jajan sembarangan. Keempat, pilih tempat makan yang bersih dan sehat. Bila kita sedang di luar dan tidak membawa bekal, maka pilihlah tempat makan yang bersih dan sehat, dengan kualitas makanan yang terjaga. Kelima, mama papa juga dapat menjadi contoh yang baik untuk kita. Umumnya, kita meniru apa yang dilakukan oleh mama papa. Terkadang jika mama papa suka jajan sembarangan, kita juga akan mengikutinya. Jadi, mama papa dapat menjadi contoh yang baik untuk kita dan dapat memberi pengertian untuk mengonsumsi camilan apa saja yang sehat. Dengan konsumsi camilan yang sehat di hadapan kita, sehingga kita memahami apa yang harus kita pilih dan konsumsi. Terkadang mama papa ketika berbelanja bisa mengajak dan mengajarkan kepada kita untuk membedakan makanan yang sehat dan tidak. Mama papa juga bisa mengajak kita membuat camilan yang sehat. Jadi, jajan di luar adalah kebiasaan yang tidak menyehatkan ya. Karena dalam jangka panjang, kebiasaan makan di luar atau jajan sembarangan bisa menyebabkan masalah kesehatan. Kita semuanya barangkali sudah mengetahui hal ini, namun tidak sedikit yang masih melakukannya dengan alasan lebih praktis dan tidak mempunyai waktu. Padahal kesehatan adalah hal yang sangat penting. Bahkan jika kita memiliki aktivitas yang sangat padat sekalipun, lebih baik biasakan makan di rumah atau mengonsumsi makanan yang dimasak oleh mama papa kita ya. Masakan yang dimasak oleh mama papa kita di rumah memang lebih ribet, membutuhkan waktu dan usaha yang lebih dibandingkan langsung membeli makanan di luar yang siap saji. Namun, manfaat kesehatannya juga sangatlah besar, karena telah terjamin kesehatan dan kebersihannya. Itulah beberapa alasan mengapa sebaiknya kita mengurangi konsumsi makanan di luar atau jajan sembarangan. Lebih baik konsumsi makanan yang dimasak di rumah, karena selain terjamin kesehatan dan kebersihannya, juga lebih hemat. Terima kasih kepada semua mama papa yang sudah menyiapkan makanan yang sehat dan bergizi sehingga kita dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat. Terima kasih kepada semua mama papa yang sudah menjaga kita. Nah, sampai di sini dulu ya, Vida Hikari. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.